Halo Sobat ESA, welcome to ESA Talk, SMK 1 Talk. Kali ini saya dengan narasumber saya akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Tak kenal maka tak sayang, maka kita sambut narasumber kita, Kak Raina Kaila Raifanka. Halo Zeki. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana puasa hari ini? Lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Zeki sendiri gimana? Lancar dong. Alhamdulillah. Kan fit nih, walaupun puasa harus tetap fit. Kesibukan Kak Raina apa nih? Banyak sih. Apa aja Sekolah tuh? ya. Selain sekolah, kan kalau sekolah itu pasti. Eskul, Eskul. kayak OSIS, Oh, Terus Kak Raina ikut OSIS juga? ikut teater, klub bahasa Inggris, SIOT. Ya, oke, seperti itu. Oke guys, kesibukan Kak Raina itu cukup sibuk ya sebagai seorang pelajar. Iya, Sangat semangat sekali sebagai seorang pelajar. benar. Masuk nih dengan tema hari ini, yaitu tema hari ini tuh memperingati Hari Kartini, yaitu seorang wanita yang sangat optimis, yang sangat semangat sekali di memperjuangkan hak-hak perempuan ini. Benar. Gitu. Jadi kita Kak Raina ini cocok sekali nih jadi narasumber. Oke, kali ini saya bakal nanya-nanya nih ke Kak Raina. Siap gak nih ditanya? Siap. Alhamdulillah kalau siap. Oke, masuk pertanyaan pertama buat Kak Raina nih ya. Kak Raina kan ini sesosok perempuan gitu ya. Sesosok perempuan yang dibilang bisa sangat aktif gitu di sekolah. Benar. Gimana sih menurut pandangan Kak Raina ini dengan sosok Kartini ini, menurut Kak Raina itu gimana pandangannya? Menurut saya itu Kartini, ibu kita Kartini itu sosok yang pemberani ya. Karena dia berani gitu mengatakan pendapat-pendapat, mengungkapkan pendapat-pendapat dia yang berbeda dari orang lain gitu loh. Dia tuh merasa kalau perempuan itu setara gitu loh dengan laki-laki. Maksudnya kita tuh tidak bisa dibeda-bedakan gitu. Lelaki itu tidak lebih unggul dari wanita karena kita tuh sama, setara gitu. Dia berani mengungkapkan pendapat itu di saat orang-orang tuh kayak meremehkan perempuan gitu loh. Kartini itu juga beliau orang yang optimis ya. Iya. Dia yakin kalau misalnya tujuan dia itu bakal tercapai gitu loh. Tujuan dia itu menghapuskan pemikiran-pemikiran orang-orang kalau wanita itu lebih lemah dari laki-laki atau laki-laki lebih unggul dari wanita gitu. Terus juga beliau tuh orang yang cerdas gitu kan. Dia tuh banyak membaca buku gitu. Terus dia jadi bertukar cerita gitu ke teman-temannya yang di luar negeri gitu kan, membuktikan kalau dia itu sosok yang cerdas gitu loh dan mau berusaha gitu loh mencari ilmu. Terus juga beliau sosok yang rajin ya. Sudah banyak kita cerita kalau misalnya tuh dia tuh sering banget gitu kan kayak melakukan hal-hal yang positif gitu kan. Dia juga orang yang penuh dengan kasih sayang ke murid-murid perempuannya gitu kan. Kayak memberi ilmu tuh, maksudnya dia kayak ya pokoknya dia tuh penuh kasih sayang gitu loh. Dia tuh sayang kepada murid-muridnya. Dan dia juga orang yang hormat dengan orang tua, walaupun pemikiran dia berbeda gitu kan, dia tetap hormat kepada orang tuanya gitu. Jadi sosok Kartini ini itu tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan kita sehari-hari, karena sosok Kartini ini itu adalah sosok yang memperjuangkan hak-hak wanita. Benar sekali, apalagi sangat berat gitu perjuangan sosok Kartini ini bagi Benar. perempuan-perempuan yang ada di Indonesia sampai bisa sampai sekarang ini. Benar. Jadi gitu perjuangan sosok Kartini sebagai seorang wanita itu yang sangat kuat gitu fisik dan mentalnya. Oke, itu pandangan dari Kak Raina. Oke, untuk Kak Raina sendiri nih, apa ciri-ciri dari Kartini ini yang membuat Kak Raina itu pengen gitu menjadi sosok Kartini? Yang pertama itu beliau itu cerdas. Saya selalu pengen menjadi orang yang cerdas. Yeah. Dan beliau juga optimis.
saya tuh seringkali juga masih berpikir negatif gitu ya, tapi saya belakangan ini mencoba berpikir optimis. Dan beliau juga orang yang rajin dan disiplin itu sangat dibutuhkan. Terus juga beliau itu pemberani ya, keberanian itu sangat dibutuhkan untuk hidup gitu kan. Gimana sih, kan sosok Kartini sangat memberikan suri teladan yang baik untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Contohnya perempuan itu menjadi karakter yang baik, yang penuh optimis, jiwa-jiwa yang contoh jadi semangat gitu. Jadi karakter apa sih yang membuat Kak Raina ini ingin gitu menjadi sosok Kartini dalam seorang pelajar gitu? Sebagai seorang pelajar, yeah. Saya selalu pengen jadi berani. Contohnya muncul di podcast ini itu adalah butuh keberanian untuk menjadi seorang narasumber di podcast hari ini. Jadi keberanian itu suatu hal yang benar-benar saya teladani dari sosok Kartini. Selanjutnya juga optimis. Saya juga perlu berpikir optimis agar semuanya tuh bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi kan ada yang bilang tuh kalau misalnya kita berpikir positif, kayak kita tuh bakal lancar gitu kan ke depannya. Iya, benar banget sih. Karena dengan berpikir positif itu kita dapat menimbulkan hal-hal yang baik untuk kedepannya gitu. Selain hal-hal yang baik juga, kita sebagai pelajar dengan berpikir positif itu pemikiran kita itu jadi lancar gitu. Gak tau kenapa jadi lancar untuk menjalankan sesuatu di urusannya sekolah. juga jadi mudah gitu. Jadi tenang gitu kalau. Karena kita kayak dari rumah kita mau berangkat ke sekolah nih. Oh hari ini aku pengen belajar gitu. Nanti di sekolah ada pelajaran ini, pasti bisa jalanin hari ini. Nah itu bawaannya jadi santai dan lebih bersemangat gitu loh ke sekolah. Karena kita dari rumah aja udah berpikir optimis gitu kan. Tentunya kalau kita optimis pasti ada jalan deh. Iya, ada jalan. Jangan malas untuk melakukan sesuatu. Benar. Oke, gitu. Jadi pandangan Kak Raina menjadi sosok Kartini walaupun seorang pelajar itu seperti itu dan juga saya seperti mencoba banyak hal gitu kan. Kayak Kartini itu kan beliau kan kayak merasa kalau wanita itu kan setara gitu dengan laki-laki dan memang seharusnya seperti itu. Nah, itu kan hal baru ya mungkin bagi orang-orang pada saat itu. Nah, itu dia saya juga banyak ingin melakukan hal-hal baru seperti Ibu Kartini gitu kan. Seperti melakukan podcast hari ini juga merupakan hal baru untuk saya. Berani hal baru itu sangat bermanfaat. Iya, benar. Karena bisa membuat kita itu lebih kita tahu ini bagaimana untuk nanti buat kedepannya kita sampai tahu ada kesempatan untuk melakukan ini, kita udah pernah mencoba aja itu menjadi lebih mudah. Benar. Buat Kak Raina ini kan seorang pelajar, seorang wanita. Bagaimana nih pendapat Kak Raina tentang pendidikan yang ada di Indonesia khususnya itu untuk perempuan? Sedangkan kan di zaman waktu RA Kartini perempuan itu tidak diwajibkan untuk berpendidikan tinggi. Kalau sekarang kan mungkin banyak sudah perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi, bahkan sampai ada yang kuliah di universitas negeri di luar negeri seperti ada di Belanda atau di lainnya gitu. Gimana sih pendapat Kak Raina itu tentang pendidikan di Indonesia? Menurut saya itu pendidikan itu penting banget ya. Karena pendidikan itu juga target sifatnya itu universal, di mana setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tinggal dari kitanya aja kita mau belajar atau tidak gitu. Apalagi saat-saat ini juga sebenarnya walaupun kita sudah diberi fasilitas gitu kan, seperti sekolah gratis, terus juga ada KJP gitu, bantuan agar kita bisa sekolah dengan nyaman, seperti untuk beli seragamnya gitu-gitu kan udah digratiskan gitu ya. Dimana kita tuh menjunjung tinggi pendidikan gitu loh, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, tapi dari kitanya sendiri, kita mau atau enggak. Jadi saya tuh juga suka mikir gimana sih perasaan pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan, terkhususnya RA Kartini yang memperjuangkan
wanita agar bisa berpendidikan tinggi tapi kitanya malah malas belajar gitu kan. Pasti sedih banget. Sayang sekali kalau misalkan kita nggak mau mencoba semangat gitu ya, apalagi dengan perjuangan era Kartini yang sangat berat di masa-masa itu untuk memperjuangkan hak perempuan. Benar. Tapi masih ada aja gitu, ada anak-anak yang masih bermalas-malasan. Benar. Padahal udah diberi kesempatan untuk sekolah dengan nyaman. Beda sekali waktu dengan zaman penjajahan dulu, sekolah itu sangat sulit itu ya. Itu ada nggak sih dari Kak Raina untuk mencoba, sampai tahu Kak Raina itu mempunyai kesempatan untuk memberikan motivasi pada anak-anak yang malas-malas untuk bersekolah, untuk belajar, untuk mencoba hal-hal baru dan sebagainya itu Kak, ada nggak sih buat Kak Raina? Iya, dari saya buat teman-teman semua. Jadi pendidikan itu sangat penting. Jadi untuk saat ini kita kan masih pelajar ya. Memang harusnya kita tuh belajar gitu loh di sekolah, bukannya malah main-main gitu kan. Membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak jelas. Main boleh untuk refreshing lah ya. Iya. Cuman kalau terlalu banyak membuang waktu, apalagi tidak mengikuti norma-norma yang berlaku itu kayak menurut saya sayang dikurangin, sekali gitu ya. sayang sekali. Jadi teman-teman ESA semua yang menonton podcast hari ini, tolong diingat ya kalau kita tuh harus gitu loh banyak belajar gitu kan, apalagi kita masih pelajar. Jadi teman-teman janganlah membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Jadi luangkan yang bermanfaat. Kayak kita tuh sekarang punya contoh seperti Kak Maudia Yunda ya. Iya. Sekarang Kak Maudia Yunda itu aja udah lulus S1 di Oxford. Dia bahkan keluar negeri ya, bukan di dalam negeri lagi, dan itu universitas ternama. Dan juga sampai menempuh S2 di Stanford. Hebat banget gak sih? Hebat banget sih itu. Itu menjadi motivasi tertentu untuk perempuan-perempuan Indonesia sih. Aturan sih bisa seperti itu kalau ada kemauan. Bener. Contoh saya dulu juga waktu SMP lah ya, pernah kok malas-malasan belajar, terus bahkan gak ikut eskul sama sekali gitu kan. Bermalas-malasan lah intinya. Dan sekarang ini setelah saya masuk SMK Negeri 1 Jakarta dan saya berkesempatan mengikuti OSIS dan sibuk gitu kan, saya tuh jadi mikir, waduh dulu kelas 7, kelas 8 itu kayak ngapain aja gitu loh, buang-buang waktu. Kenapa nggak dari dulu kayak sekarang gitu loh, memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Iya. Oh, jadi Kak Raina dulu pas SMP sempat malas-malasan gitu. Benar. Ya jadi tuh benar sih, kalau misalnya kita malas, semakin malas kita tuh juga semakin malas gitu loh. Kalau misal kita malas, semakin lama kita tuh juga malas gitu loh. Gak bergerak sama sekali, tapi semakin kita melakukan sesuatu, semakin banyak juga kita ingin melakukan sesuatu gitu. Jadi buat yang ada di rumah nih, usahain kalau malas, coba lawan malasnya untuk beraktivitas biar malasnya itu hilang. Seenggaknya beraktivitas ya sesuai hobi kalian. Kalau misalkan yang suka main game ya main game supaya bisa dapat cita-cita seperti itu, ada yang menjadi e-sport gitu ya Kak Raina ya. Benar. Oke nih Kak, kan di Indonesia, di Indonesia ini udah mendarah daging banget nih budaya patriarki ini. Gimana sih pendapat Kak Raina ini nih tentang budaya patriarki ini yang di Indonesia yang udah mendarah daging banget ini Kak? Menurut Kak Raina itu gimana Kak? Nah ini nih pertanyaan bagus. Walaupun perjuangan RA Kartini itu masih dirasain ya sampai sekarang, tapi itu patriarki itu masih menjadi momok ketakutan kita semua. Seperti contoh orang-orang tuh lebih kayak mengutamakan laki-laki daripada ketimbang perempuan gitu kan. Kayak yang laki aja deh gitu. Atau kadang tuh masih suka kayak ibu mertua gitu yang kayak saya nggak terima kamu nggak bisa melahirkan anak laki-laki, karena dianggapnya itu laki-laki tuh lebih bisa melakukan segalanya, lebih unggul dari perempuan, sementara perempuan itu lebih lemah dari laki-laki. Nah itu sih yang perlu dihilangkan. Nah tapi untungnya di kota-kota besar seperti Jakarta ini budaya seperti itu tuh udah mulai hilang gitu kan. Contohnya seperti podcast hari ini, kita kan udah bisa ngobrol kayak gini kan, udah walaupun santai. ya laki-laki dan perempuan kita bisa setara lah gitu, derajat, kita bisa ngobrol bareng. Terus tentang patriarki ini kan di
kota-kota besar alhamdulillah itu udah sedikit benar. atau udah jarang. Di kota-kota kecil itu menurut Kak Raina apa masih banyak gak sih tentang budaya patriarki kayak gitu? Ya, dari yang saya baca ya sesuai fakta yang berita-berita gitu atau informasi yang saya baca di sosial media, Iya. banyak sekali tuh di kota-kota kecil yang anak perempuan masih di bawah umur itu sudah menikah, dipaksa menikah gitu. Atau mereka tuh pendidikannya cuma sampai SD atau bahkan SMP. Jadi tuh masih untuk di kota-kota kecil mungkin masih kurang ya. Masih rendah gitu Iya ya. benar, masih rendah. Sayang sekali padahal perempuan itu padahal bisa untuk menggapai gitu cita-cita Iya. setinggi langit gitu ya. Cuman karena adanya budaya patriarki ini mungkin sedikit terhalang untuk bisa wanita itu menggapai cita-citanya lah. Tapi kalau misalkan andai kata Kak Raina itu diberi kesempatan untuk menghilangkan budaya patriarki ini, apakah Kak Raina ini mau untuk menghilangkan? Ya, tentu saja saya mau. Saya juga sebagai perempuan ingin melihat saya sesama perempuan gitu setara sama laki-laki. Kalau Iya. kita tuh bisa melakukan lebih dari ini gitu loh, dari yang orang-orang pikirkan kayak wanita itu lebih lemah atau bahkan laki-laki tuh selalu lebih unggul, padahal tidak gitu kenyataannya. Kita tuh sama berharganya gitu dengan laki-laki, sesama manusia gitu Iya. kan. Terus wanita juga kan gak lemah, pas wanita itu kuat kok. Benar. Buktinya wanita bisa Melahirkan. melahirkan sosok laki-laki yang Iya, hebat. benar. Itu tuh karena wanita yang kuat. Laki-laki yang hebat itu karena wanita yang hebat. Gak mungkin laki-laki yang hebat itu karena wanita yang tidak hebat. Pasti wanita yang hebat. Wanita tuh hebat kok. Benar Jadi banget, Kak Zeki. untuk penonton nih, jangan sampai kalian merendahkan wanita, apalagi sampai menganggap wanita itu lemah, karena pada dasarnya itu yang kuat itu wanita, bisa melahirkan laki-laki yang hebat. Banyak kok laki-laki yang hebat lahir dari rahim seorang wanita yang hebat gitu. Contohnya sosok-sosok di Indonesia itu banyak sekali. Buat selanjutnya nih Kak Raina. Kak Raina kan ini seorang perempuan. Benar. Seorang perempuan yang sudah dibilang mencontoh lah sosok RA Kartini. Bagaimana sih pendapat Kak Raina nih? Pendapat Kak Raina untuk wanita-wanita di Indonesia nih. Gimana sih? Kan banyak sekali gitu wanita-wanita di Indonesia, banyak yang menyia-nyiakan waktunya malah untuk jalan-jalan, untuk shopping, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kayak bermain di luar tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu gimana sih Kak Raina untuk pendapat Kak Raina? Pendapat saya harusnya dikurang-kurangin sih. Mungkin kalau shopping gitu ya, itu bisa membangkitkan mood. Iya. Tapi kalau berlebihan itu gak wajar. Karena setiap sesuatu yang berlebihan itu gak baik gitu loh. Memang hukumnya seperti itu ya. Iya. Dan harapan saya untuk wanita-wanita Indonesia, kita sebagai wanita Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia, kita itu harus kuat, kita itu sama, dan kita itu tidak bisa dipisahkan. Karena kita adalah bangsa yang kuat dan bangsa yang gagah. Karena Indonesia itu merebut kemerdekaan dengan Iya. semangat yang kuat gitu ya. Iya, benar. Jadi jangan sampai wanita-wanita zaman sekarang itu malah semangatnya berkurang untuk mencapai prestasi, untuk melakukan hal-hal yang positif ketimbang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Seperti anak-anak zaman sekarang apalagi sering pulang malam. Benar. Itu aduh, saya ngeliatnya juga gimana gitu. Iya, kalau menurut saya pulang malam kalau dia menghasilkan sesuatu, dia melakukan kegiatan yang positif gitu, itu menurut saya baik sih. Cuman kalau misalnya dia pulang malam habis main gitu sama Iya. temen, Apalagi, itu ya itu pokoknya itu sayang sekali ya. Dia membuang-buang waktu di masa muda gitu loh. Memang kita tuh masa muda bolehlah kita main karena kita masih muda gitu kan, kenal dengan seseorang gitu. Itu boleh untuk mencari pengalaman, Iya. tapi kalau hal-hal yang negatif, cenderung negatif, itu lebih baik tidak dilakukan. lebih baik dijauhkan. Kalau bisa daripada ikut kayak gitu mendingan di rumah. Benar. Supaya tidak kita itu terbawa oleh pergaulan tidak baik. Iya, pergaulan Kan bebas banyak sih. sekarang anak sekarang itu ya dibilang, kita nggak mau ngejudge orang itu gimana gitu, tapi banyak sekali Iya benar. anak-anak perempuan yang lewat batas Iya, benar. ketika main gitu.
Apa iya benar. Apa salahnya sih kalau misalnya kita tuh diam di rumah itu nggak apa-apa, asal kita tuh menghasilkan sesuatu yang produktif juga, seperti membaca buku, seperti yang RA Kartini lakukan. Sebenarnya kalau di buku pun tidak apa-apa ya, kalau selain buku misalnya kayak di web gitu. Kita ada kan, kita punya browser, kita ada browser di smartphone kita. Nah, bisa tuh kita menggunakan itu untuk hal-hal yang positif seperti mencari-cari ilmu baru gitu loh, hal-hal baru yang belum kita ketahui. Kan itu lebih baik gitu kan daripada kita hanya main-main keluar. Iya, benar sekali Kak Raina. Aduh, udah gak kerasa nih ya, udah di pertanyaan terakhir nih. Aduh, sayang sekali. Padahal masih pengen berbincang-bincang banyak sama Kak Raina nih sebenarnya. Cuman udah dapat pertanyaan terakhir yang tadi kita bacakan. Sayang sekali, coba semoga di episode selanjutnya bisa berbincang-bincang lagi sama Kak Raina nih. Karena seru banget nih perbincangan kali ini tentang apa? Kartini. Iya, semoga di episode Esa Entertainment yang akan datang ini bisa berbincang dengan Kak Raina, bisa berbincang lebih banyak, tahu apa kegiatan-kegiatan Kak Raina, apain aja kalau di rumah, sukanya apa, terus apa yang lain dah. Gitu iya. ya, eskul. Kegiatan di sekolah yang pasti itu bikin penasaran sih, gimana sih jadinya seorang sosok OSIS, apalagi Kak Raina ini ketua kepemimpinan. Itu jadi itu yang menggambarkan sosok Kartini banget sih, menjadi sosok pemimpin gitu. Iya, sebagai sosok revolusioner ya. Iya, sebagai sosok pemimpin bagi perempuan-perempuan. Oke, buat Kak Raina nih, ada nggak sih 3 kata aja untuk sobat Esa yang nonton di rumah ini? 3 kata atau 3 kalimat? 3 kata aja. 3 kata. Kalimat aja? Ya udah. 1 kalimat ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau untuk 3 katanya saya bisa kasih semangat, jangan menyerah, tetap kreatif. Untuk kalimatnya, untuk Esa, semoga bisa banyak memproduksi hal-hal baru yang produktif. Oke, jadi lebih banyak konten-konten yang ini mendidik. Oke, gitu. Terus sayang banget sebenarnya kalau pengen ditutup, cuman karena udah di penghujung acara kita harus tutup. Oke, sobat Esa, karena sudah di penghujung acara, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMKN1 agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel SMKN1 Jakarta. Oke, saya sebagai host di sini Zeki Budianto pamit undur diri, dan narasumber kita Raina Kaila Raifanka pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.